Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Surabaya, episode ke-11. Pangeran Diponegoro diangkat sebagai raja oleh Arya Jaya Puspita. Utusan Pangeran Diponegoro, Arya Wirodirjo sudah kembali ke markas. Sudah dilaporkan perihal pertemuannya dengan Demang Kartoyudo. Pangeran Diponegoro lalu mengundang segenap pasukannya. Pangeran berkata, "Wahai para mantriku, besok kalian menyusulah. Jangan berisik. Sekarang kalian bergabunglah dulu dengan pasukan Kartosuro. Kalau sudah bubar, kalian jangan saling berjauhan. Besok selang sehari kalian memisahkan diri. Adapun para istriku, tinggallah di dalam benteng." Keesokan harinya, pasukan Surabaya di bawah pimpinan Demang Kartoyudo sudah datang. Bendi mereka terus ditabuh dan bersorak-sorai. Heboh pasukan Kartosuro di dalam benteng. Pangeran Diponegoro keluar dari gerbang kemudian berkata kepada pasukan, "Hei bocah, jangan dulu bergerak. Aku ingin tahu siapa musuh kita." Pangeran Diponegoro lalu naik kuda dan memacu kudanya mendekati pasukan musuh. Pangeran sudah bertemu dengan Demang Kartoyudo dan bergabung dengan pasukan musuh. Demang Kartoyudo segera memberi perintah untuk menyerang benteng. Pasukan Kartosuro yang melihat panglima mereka bergabung ke pihak musuh bubar berlarian. Di dalam benteng hanya tinggal para istri Pangeran Diponegoro. Para istri kemudian dibawa oleh pasukan Kartoyudo. Bersama Pangeran Diponegoro, pasukan Kartoyudo kemudian menuju Madiun. Pasukan Kartoyudo kemudian kembali berbaris di Kalimungkung. Dua komandan mereka bernama Kebo Kili-Kili dan Ronggo Macanlolo. Pangeran Diponegoro dan Demang Kartoyudo kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kediri. Para istri masih ditinggal di Madiun. Setelah sampai di Kediri, Demang Kartoyudo mengirim utusan untuk memberitahukan sang kakak Adipati Jaya Puspita. Utusan segera melesat ke Japan. Utusan kemudian melaporkan peristiwa bergabungnya Pangeran Diponegoro. Jaya Puspita sangat bersukacita. Segera mengundang seluruh pasukan termasuk Murah Panji untuk menjemput Pangeran Diponegoro. Pasukan segera berangkat. Demang Kartoyudo dan Pangeran Diponegoro sudah dibawa ke Japan dan bertemu dengan Jaya Puspita. Mereka saling berangkulan. Berkata Jaya Puspita, "Duh, nak pangeran, tak menyangka Paduka sampai di sini. Rasa hati hamba seperti kebanjiran madu, tergenang samudera kilang seumpama. Si abdi ini mengalami kesakitan, sembuhnya oleh kedatangan nak pangeran." Pangeran Diponegoro segera membuka surat dari sang raja. Setelah membacanya, kemudian surat diserahkan kepada Adipati Jaya Puspita. Sang Adipati segera membacanya. Tampak Adipati Jaya Puspita dan Murah Panji sangat bersukacita. Pada hari Kamis, Pangeran Diponegoro kemudian diangkat sebagai raja dengan gelar Panembahan Heru Cokro Senopati Engalogo Sayidin Panotogomo. Adipati Jaya Puspita kemudian berganti nama Adipati Panotogomo. Panji Surengrono berganti nama Adipati Notopuro. Demang Kartoyudo berganti nama Adipati Sosronagoro. Joko Tangkeban berganti nama Ngabehi Jangrono. Segala perabot upacara sang raja sudah dilengkapi beserta busananya. Prajurit Magersari disiapkan sejumlah 700, 400 berasal dari Bali, sangat gagah dan perkasa. Mereka bertugas mengawal sang Panembahan. Lurah prajuritnya bernama Kimuno dan Kimulak. Tidak lama kemudian, pembantu Murah Panji Buleleng datang dari Bali. Namanya Gusti Agung, prajuritnya sejumlah 500. Adipati Surabaya berkata kepada sang Panembahan, "Bagaimana kehendak Tuan perihal masalah perang ini? Kalau saran hamba, Paduka silahkan berkeraton di Daha dan duduk nyaman. Perkara perang biar adik-adik hamba yang melaksanakan." Panembahan Heru Cokro berkata, "Aku terima pengabdian kalian, tetapi aku ingin belajar maju perang sendiri, tak ingin duduk-duduk nyaman. Hanya si Adipati Sosronagoro itu aku bawa sebagai pendamping dan para bupati mancanegara semua di sebelah timur Gunung Lawu jangan ada yang berubah seperti sedia kala. Kanda Adipati silahkan maju ke Surabaya." Adipati Panotogomo berserah kepada kehendak sang Panembahan.
Setelah setengah bulan berada di Japan, mereka kembali ke tempat masing-masing. Adipati Sosronagoro menyertai Panembahan menuju Madiun untuk menemui para istri dan pasukan yang ditinggalkan dahulu. Mereka telah berkumpul kembali. Adipati Sosronagoro kemudian mengumumkan bahwa sekarang Pangeran Diponagoro sudah menjadi raja dengan wilayah sebelah timur Gunung Lawu, sebelah selatan laut, dan sebelah barat Blambangan dengan gelar Panembahan Heru Cokro Senopati ing Ngaloka Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo. Demang Kartoyuto sudah menjadi adipati dengan nama Adipati Sosronagoro. Semua bupati sudah sepakat dan tunduk. Sang Panembahan kemudian bertahta di Balai Agung di hadapan para punggawa. Setiap hari Sabtu, Panembahan keluar meninjau latihan perang. Sebagai pembimbing para prajurit adalah Adipati Sosronagoro, seorang yang mumpuni dalam perang. Sementara itu, Adipati Panotogomo yang berbaris di Japan mengutus sang adik untuk menggantikannya ke Surabaya. Ki Adipati Notopuro segera berangkat bersama Ngabei Jangrono untuk menyerang Surabaya. Sesampai di Sapanjang, mereka bermarkas. Setiap hari selalu terlibat perang dengan prajurit Kartosuro pimpinan Patih Cokrojoyo. Sementara itu, di markas Pangeran Balitar, sang pangeran sudah mendengar bahwa sang kakak Pangeran Diponagoro sekarang sudah menjadi raja dan berkedudukan di Madiun. Pangeran Balitar kemudian mengirim utusan untuk memberitahukan kepada sang ayah. Utusan sudah menghadap kepada sang raja di Kartosuro. Surat Pangeran Balitar segera diserahkan kepada sang raja. Setelah membaca surat dari sang putra, sang raja kaget. Lalu segera memerintahkan mengirim pasukan bantuan kepada Pangeran Balitar. Separuh pasukan Gedong segera dikirim untuk membantu sang pangeran. Perintah sang raja agar Pangeran Balitar mendesak musuh di Ponorogo. Pasukan bantuan sudah sampai dan bergabung dengan pasukan Pangeran Balitar. Pangeran Balitar kemudian menggerakkan pasukan dari markas di Tirisan. Pimpinan pasukan dipegang oleh Ki Garwo Kondo, Secotirono, Kartoboso, dan Panji Tohpati. Pasukan Kabalitaran sudah sampai di Ponorogo. Panembahan Heru Cokro sudah mendengar bahwa sang adik akan menyerang, maka pasukan segera dikerahkan untuk menghadang. Pimpinan pasukan garis depan akan dipegang oleh Adipati Sosronagoro dan Gusti Agung. Panembahan Heru Cokro berada di belakang. Sesampai di Gedek, kedua pasukan bertemu dan pertempuran pun pecah. Ki Garwo Kondo dan Secotirono memimpin pasukan Keparak dan Kabalitaran. Mereka bertempur dengan semangat tinggi melawan pasukan Adipati Sosronagoro. Kedua pasukan terlihat saling tembak. Mereka bertempur dengan gigih dan tak hendak mundur. Panembahan Heru Cokro menyaksikan pertempuran dari belakang, tertutup desa. Panembahan agak malu kalau terlihat oleh sang adik. Hanya prajurit Surabaya dan prajurit Bali serta prajurit pesisir yang diadu perang. Adipati Sosronagoro maju ke medan perang dengan naik kerbu bule yang diberi pelana mencolok. Si kerbu bisa menyambar selincah kuda. Si kerbu sangat tangguh, diberontong tembakan dengan santai mengamuk, menggambul ke kiri kanan, menerjang pasukan Garwo Kondo. Pasukan Surabaya terus mendesak pasukan Ki Garwo Kondo. Pasukan Kabalitaran segera menolong. Secotirono, Kartoboso, dan Panji Tohpati maju bersamaan. Pasukan Surabaya terus mengamuk. Pasukan Ki Garwo Kondo banyak yang tewas. Ki Garwo Kondo lalu memerintahkan pasukan Keparak dan pasukan Kabalitaran maju menyerang bersamaan. Mereka gantian mendesak pasukan Surabaya. Kedua pasukan saling desak. Banyak tewas di pihak kawan dan lawan. Namun datangnya malam membuat mereka sama-sama mundur. Malam harinya Panembahan Heru Cokro kembali ke negeri Madiun, sementara pasukan Kartosuro masih berada di Gedek untuk berjaga. Hanya Pangeran Balitar yang kembali ke Ponorogo. Demikianlah seluruh episode Perang Surabaya. Babat Tanah Jawi masih akan berlanjut pada seri berikutnya.